Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita mendapati lucu-lucuan dan kebodohan pada manuskrip buku keabsahan Nasab Bakawi, Robito Alwiyah, tentunya kita akan menganalisa selanjutnya dan lebih dalam lagi. Seperti dugaan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, bahwa manuskrip ini diambil dari potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arbaun, yang diduga dibuat Salim bin Jindan tahun 1960 Masehi, yang diatribusikan sebagai musnad dari Syai Umar bin Sa'd Al-Safari, wafat 667 Hijriah. Yang ternyata, potongan yang lainnya, juga dimuat di dalam buku Rabita Alwiyah ini pada halaman 33. Silakan diperhatikan dengan seksama kembar identiknya manuskrip ini, yang dinamai berbeda. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selain bentuk, visi, dan misi, manuskrip yang menunjukkan kepalsuan, juga adanya perawi-perawi cangkokan seperti Ahmad bin Isa dan Abdullah saudara-saudara jadid seperti Alwi dan Basri, yang tidak ada di dalam kitab-kitab ruwat hadits yang mencatat mengkodifikasi perawi-perawi hadits. Juga terdapat tabiat pemalsu, yang mana mencatut nama tokoh Imam Yasin bin Isa Al-Fadani, yang mensahihkan perawi Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Iraqi, yang memang sahih, lalu memelintirnya, seolah-olah Imam Yasin bin Isa Al-Fadani juga mensahihkan tokoh-tokoh cangkokan dalam sanad-sanad hadits tersebut. Sahabat-sahabati rahimakumullah, selanjutnya adalah klaim adanya kesaksian dari As-Sayyid Abul Qasim An-Nafat, yang wafat 490 Hijriah. Sahabat-sahabati rahimakumullah, perhatikan dengan seksama sanad hadits ini. Telah menceritakan kepada kami, Abu Hasan Ali bin Ja'far Al-Askori Al-Alawi berkata, telah bercerita kepada kami Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Alawi Al-Hasan Al-Iraqi An-Nafat, dengan cara musafahah di tempat tinggalnya di Basrah pada tahun 461 Hijriah. Berkata, telah bercerita kepadaku, ayahku, musonid ahli nasab, nakib, ahlu hadits, Abu Muhammad Hasan bin Muhammad bin Ali Al-Alal, Al-Alawi, secara kiroet, dan aku mendengarkannya, di Basrah, pada tahun 459 Hijriah. Berkata, telah bercerita kepadaku As-Sarif, Al-Musnid, Abdullah, bin Basri, bin Ubaidullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad Al-Iraqi Al-Alawi. Berkata, telah bercerita kepadaku, bapakku, dan pamanku Jadid dan Alwi, putra Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Arumi Al-Alawi secara ijazah. Sahabat-sahabati rahimakumullah, sangat tampak sekali kejanggalan sanad hadits ini, meski tidak ditampilkan manuskripnya, tapi modus, visi, dan misinya, sama persis dengan dua manuskrip yang ditampilkan, yang kembar identik, tapi hanya diberi nama berbeda. Sanad hadis ini juga demikian, lebih untuk menampilkan nama-nama tokoh-tokoh Baklawi, daripada meriwayatkan suatu hadits, tokoh-tokoh seperti Ahmad bin Isa, Abdullah, Ubaidillah, dan yang jelas-jelas tidak dikenal dalam kitab-kitab ruwat hadits. Ketika nama-nama tersebut dipaksa untuk disahkan sebagai perawi, maka wajib dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli rijalul hadits yang lazim ditanyakan untuk memverifikasi keabsahan seorang tokoh sebagai perawi hadits. Contoh, saudara-saudara kami dari Balawi yang sampai saat ini masih kekeh mengaku sebagai zuriyah Nabi. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Karena segala sesuatu yang asli itu harus dibuktikan. Jangan sekarang mengaku sekarang barang asli, setelah dicek, diverifikasi ternyata barang palsu. Karena barang asli selamanya akan tetap asli dan yang palsu selamanya akan tetap palsu. Pertanyaan pertama, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kelahiran dan kematiannya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedua, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa kecil dan masa remajanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ketiga, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan masa pendidikan keagamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keempat, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan hubungan antara guru dan murid-muridnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kelima, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang menceritakan prestasi keilmuan dan dakwahnya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan keenam, kitab manakah dari abad ketiga
sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan pengakuan dan pujian para ulama di zamannya akan keutamaan Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Pertanyaan ketujuh, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan kumpulan fatwa-fatwanya Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan kedelapan, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang menceritakan gelar mujtahid atau ahli hadis atau ahli fikih atau memiliki mata rantai asar ulama atau syekh di zamannya bagi Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Pertanyaan ke-9, kitab manakah dari abad ketiga sampai 9 Hijriah yang tidak mencatat atau menceritakan tokoh historis atau mujtahid atau ulama hadis atau ulama fikih? Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan yang ke-10, kitab manakah dari abad ketiga sampai dengan 9 Hijriah yang tidak mencatat atau meriwayatkan tokoh historis atau mujtahid selama 500 sampai dengan 600 tahun selain Imam Ahmad bin Isa dan Imam Ubaidillah bin Ahmad? Sebetulnya saya masih banyak pertanyaannya, cuman saya saringkan saja 10 pertanyaan karena satu pun saya ragu Anda mampu menjawabnya. Tapi kita akan berbicara secara ilmiah untuk membuktikan keaslian Anda. Sahabat-sahabati rahimakumullah, bahkan pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani belum terjawab. Robita Alwiyah harus menjawab pertanyaan tahrij untuk perawi-perawi dalam manuskrip lucu-lucuan dan bodong yang dijadikan dalil Rabita Alwiyah dalam bukunya Keabsahan Nasab Bakawi, karena memang tidak bisa mensahihkan sesuatu dengan dalil yang tidak sah. Maudu, apalagi lucu-lucuan dan bodong, pertanyaan-pertanyaannya tersebut mustahil dijawab. Karena, kenapa Rabita Alwiyah sampai menggunakan manuskrip bodong? Karena memang tidak ada kitab nasab, kitab sejarah, dan catatan-catatan yang sah yang mengonfirmasi nasabnya. Ini seperti keruwetan. Mau membuat KTP wajib membawa pembayaran BPJS, sementara untuk daftar dan bayar BPJS harus pakai. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, Al-Fakir juga akan menunjukkan bahwa manuskrip ini benar-benar manuskrip lucu-lucuan dan bodong. Perhatikan footnote-nya, footnote nomor 32. Di situ dijelaskan, dokumen pribadi dan mahtut atau masih dalam bentuk manuskrip, artinya yang disajikan adalah transkrip dari manuskrip. Kemudian perhatikan kalimat di akhir transkrip manuskrip, jelas di situ menyebut Imam Ahmad dengan gelar Al-Muhajir. Dari situ jelas bahwa manuskrip ini mustahil benar-benar dari abad ke-5, karena Imam Ahmad dengan gelar Al-Muhajir baru disematkan abad ke-12 Hijriah oleh Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wafat 1144 Hijriah. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, lagi dan lagi, Rabito Alwi mencantumkan kutipan dari Tahrij Imam Yasin bin Isa Al-Fadani pada footnote 33 yang sebelumnya sama persis telah dicantumkan pada footnote 31. Kuat sekali indikasi, ancaman bahwa semua harus menerima manuskrip-manuskrip ini sebagai sahih, karena telah ditarij Imam Yasin bin Isa Al-Fadani, ahli rijalul hadits dunia. Padahal jelas sekali yang disahihkan adalah Abu Al-Qasim An-Nafat, sementara manuskrip halaman ini diatribusikan kepada Musnad Al-Imam Ali bin Ja'far Al-Asikori. Dengan kata lain, yang ditahrij Imam Yasin bin Isa Al-Fadani dan manuskrip-manuskrip Rabita Alwi adalah hal yang berbeda. As-Sayyid Ahmad bin Isa belum disematkan gelar Al-Muhajir, bahkan peletak dasar nasab Bang Alwi, Ali bin Abu Bakar As-Sakran, 895 Hijriah, dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyikohnya, juga belum disematkan oleh Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, 914 Hijriah, dalam kitabnya Al-Juz Al-Latif. Bahkan Muhammad bin Ali Hirid Ba'awi, 960 Hijriah, juga belum menyematkan gelar Al-Muhajir, hingga abad 11 Hijriah. Abdul Qadir bin Syekh Al-Idrus, 1038 Hijriah, juga belum menyematkan gelar Al-Muhajir tersebut. Jadi manuskrip sanad hadits pencangkok tokoh. Ya hujratan dhammat jamal Muhammadin hawaiti kariman sayyidan kamilan